Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbi, yang mana kita telah diberi kenikmatan olehnya, nikmat iman dan Islam, nikmat rohani dan jasmani, sehingga kita bisa menggunakan akal pikiran kita, hati kita untuk beribadah kepadanya, yaitu salah satunya kita bisa menjalankan aktivitas thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas kita dari awal sampai sekarang dijadikan amal yang soleh, dan semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sebuah kitab, yaitu Kitab Min Kunuzis Sunnah. Kitab Min Kunuzis Sunnah yaitu disusun oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Ali As-Sabuni. Pada pembahasan yang pertama pada kitab ini, mungkin nanti para pemirsa dimanapun berada, kalau ada kitabnya bisa dibuka dan kita bisa mengkaji sama-sama. Pada pembahasan yang pertama, yaitu Al-Hadisul Awal, hadis yang pertama mengenai al-imanu fitratun fil Islam. Iman itu adalah sebuah fitrah fil Islami, di dalam Islam. Imam Muhammad Ali As-Sabuni mengawali dari kitab ini pembahasan tentang fitrah di dalam Islam. Beliau menyantumkan sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh beberapa para ulama ahli hadis seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan lain sebagainya. Ikhwati iman rahimakumullah, baiklah hadis yang pertama yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna piha min jada'. Begitulah utuhnya matan hadis tersebut. Ihwatu iman rahimakumullah. Baik, sekarang kita terjemah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu alal fitrati, ia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, maka abawanya, kedua abawanya, yuhawidanihi, meyahudikan dia, au yunassiranihi, atau menasranikan dia, au yumajjisanihi, atau memajusikan dia. Dalam riwayat Muslim yang lainnya, dalam hadis nomor 4805, itu lapad yumajjisanihi itu dengan lapad yang lain, yusyarikanihi, memusyrikannya. Kama tuntajul bahimah, bahimatan jam'a'a, sebagaimana binatang melahirkan anaknya dengan sempurna. Hal tuhisuna piha min jada', di sini dengan lapad tuhisuna. Dalam riwayat Imam Muslim, tajiduna, mendapati. Dalam riwayat Imam Bukhari, hal taro, apakah kamu melihat. Jadi lapadnya berbeda-beda, ujungnya tetap intinya sama. Hal tuhisuna, apakah kamu merasakan pihak pada binatang tersebut, pada proses kelahiran binatang tersebut, min jada'a, ada kecacatan. Begitulah kurang lebih terjemah daripada hadis tersebut. Ihwatu iman rahimakumullah, Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar yang terkenal dengan sebutan Abu Hurairah di zaman para sahabat Rasulullah. Kemudian sumayakulu Abu Hurairah mengatakan, waqra'u in syi'tum, dan bacalah oleh kalian, in syi'tum, jika kalian menghendaki. Surat Ar-Rum ayat 3, fitratallahi allati fataranasa 'alaiha, fitrah Allah, yaitu fitrah Allah, allati fataranasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia, 'alaiha, di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan, li khalqillah, untuk penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah ad-dinul qayyim, agama yang lurus, agama yang kokoh. Walakinna aksaron nas, akan tetapi mayoritas manusia, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ihwatu iman rahimakumullah, Al-Abhasul Arabiyah. Mari kita sekarang membahas tentang lapad-lapad dalam hadis tersebut. Pembahasan-pembahasan dari sisi bahasa Arabnya. Tadi diawali dalam matan hadis tersebut dengan lapad kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, diawali dengan lapad kullu. Kullu labdun min alfadil umumi. Kullu itu adalah sebuah lapad min alfadil umum, termasuk di antara lafad-lafad yang umum. Maksudnya lapad-lapad yang mengandung keumuman. Yufidul istighraqa wassumula. Lafad kullu itu adalah memberi faidah
al-istighraq was-sumul. Istighraq itu arti asalnya tenggelam. Tenggelam. Yang dimaksud di sini adalah lapad kulu itu apapun masuk kepadanya. Makanya di sini dengan kalimat al-istighraq was-sumul memberi faidah mencakup atau meliputi. Jadi lafad kulu itu sebuah kalimat yang dimana memberi faidah, memberi makna pengertian, mencakup segala hal. Oleh karenanya diterjemah dengan kalimat setiap atau tiap-tiap. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 dan Al-Ankabut ayat 57. Ini sebagai contoh lafaz kullu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap atau tiap-tiap yang bernapas, makhluk apapun yang bernapas termasuk kepadanya. Dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Jadi tidak ada tersisa dari makhluk satupun itu akan merasakan kematian, karena diawali dengan lafaz kullu. Begitupun dalam hadis yang tadi, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, setiap seluruh yang dilahirkan tidak terkecuali, yuladu alal fitrah, dia itu dilahirkan di atas fitrah, dia tidak tersisa. Kemudian kalimat maulud, lafad maulud, secara terjemah maulud itu yang dilahirkan, makhluk. Maksudnya maulud itu makhluk, yaitu makhluk yang diciptakan. Berarti kullu mauludin, setiap yang dilahirkan itu berarti kullu mauludin, kullu makhlukin, setiap makhluk, tidak ada yang tersisa. Wahwa, dan makhluk tersebut maksudnya al-janinu alladhi kharaja min batnil ummi sawaun kana dzakaron au unsa. Jadi makhluk tersebut yaitu al-janin, yang keluar dari perut seorang ibu, baik keadaan makhluk tersebut dzakaron au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Berarti setiap manusia itu dilahirkan di atas fitrah, karena manusia itu yang dimaksud dengan matan hadis tersebut alladzi kharaja min batnil ummi, di antara yang keluar, janin yang keluar dari perut seorang ibu, baik dalam keadaan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian pengertian fitrah. Apa itu fitrah? Di dalam tiap-tiap terjemah al-fitrah diartikan dengan fitrah, padahal fitrah itu masih dalam bahasa Arab. Ini mungkin bahasa kita tidak sampai atau kurang bisa memberi isyarat menjelaskan tentang fitrah, sehingga diterjemah dengan arti fitrah dengan bahasa aslinya lagi. Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni memberi pengertian al-muradu biha, yang dimaksud dengan fitrah itu adalah
ad-dinul hanif, agama yang lurus. Ad-dinul hanif, agama yang lurus. Berarti kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia yang dilahirkan itu ada di atas fitrah, ada di atas agama yang lurus. Agama yang lurus. Dan ini mengingatkan kepada kita apa yang tertera di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf, yang mana di dalam surat Al-A'raf Allah mengambil persaksian kepada ruh-ruh manusia sebelum dilahirkan ke alam dunia. Maka Allah mengambil sumpahnya, mengambil persaksian ruh-ruh manusia. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka ruh-ruh itu menjawab, bala syahidna, betul kami bersaksi. Maka inilah yang dimaksud dengan ad-dinul hanif, agama yang lurus. Agama yang lurus ini berarti sebuah fitrah, sebagaimana di dalam surat Ar-Rum yang di atas tadi, yang riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, fitratallahi, yaitu fitrah Allah, allati fatarana sa'alaiha, yang Allah telah ciptakan manusia alaiha, di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang qayyim, yang kuat, yang kokoh, yang lurus, yang hanif. Jadi dinul qayyim itu dinul hanif, lurus itu kokoh, tidak kesana kemari, akan berarti kuat gitu. Kemudian dilanjutkan, arti asli daripada fitrah itu, arti aslinya. Kalau tadi fitrah diartikan dinul hanif, itu sudah masuk kepada arti secara istilah, arti secara yang dimaksud dengan syarak. Arti asalnya fitrah itu mustakun min fatara, yaitu mustak. Kata fitrah itu mustak, pecahan dari kata patoro. Bi makna khalaqo, arti asalnya patoro itu artinya khalaqo, menciptakan. Artinya menciptakan. Patoro itu arti asalnya menciptakan. Makanya dalam sebuah dikir-dikir, doa-doa, ada kalimat doa, ya patiros samawati wal ar, wahai yang patiro, yang menciptakan langit dan bumi. Patiro dari patoro, itu menciptakan. Makanya dalam surat Ar-Rum, fitratallahi, fitrah Allah itu alati patoro nasa, yang Allah telah patoro, telah menciptakan manusia. Patoro menciptakan. Jadi ihwatu iman, fitrah itu memang agama al-hanif itu memang Allah sudah menciptakan sedemikian rupa, diperuntukkan untuk makhluknya, diantaranya manusia, yang tidak boleh diubah. Artinya tidak boleh diubah itu sebuah perintah kepada kita selaku manusia, harus dipertahankan. Jadi kefitrahan kita ada di dalam agama yang lurus, agama dinul Islam itu wajib kita pertahankan. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagai contoh secara bahasa, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin, wa mali la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa mali la a'budu, dan tidak ada alasan bagiku, la a'budu, untuk tidak beribadah, alladzi fatarani, kepada yang telah menciptakanku, wa ilaihi turja'un,
dan hanya kepadanya lah turja'un, kalian akan dikembalikan, yaitu kepada Allah. Maka wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Bara ibni Azibin ba'da an allamahu du'aan naum. Ada sebuah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara bin Azib, seorang sahabat, setelah beliau Nabi mengajarkan Al-Bara bin Azib sebuah doa hendak tidur. Yaitu doanya yang panjang itu, yang Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa wajahtu wajhi ilaika, dan seterusnya. Bisa dibuka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 5838. Itu doa hendak tidur. Kemudian Nabi di ujung-ujungnya mengatakan fa'in mutta, jika engkau ketika tidur membacakan doa tersebut, fa'in mutta, ditakdirkan engkau itu meninggal di hari berikutnya, atau dalam istilah lain tidak bangun-bangun alias meninggal, mutta alal fitrati, engkau meninggal, engkau mati dalam kondisi fitrah, dalam artian dalam kondisi sedang ada dalam kondisi menjaga, memelihara dinul hanif, agama yang lurus. Makanya innaka idza qulta hadza du'a, jika engkau mengucapkan doa tersebut, summa mutta, kemudian engkau mati, min lailatika, pada malammu waktu itu, tamutu alal imani, engkau mati, engkau meninggal berada di atas keimanan, wa ala dinil hanif, dan berada di atas agama yang lurus. Maka ihwatu iman, jadi fitrah itu adalah merupakan sebuah takdir yang diciptakan oleh Allah kepada kita, kepada manusia, yang wajib dijaga, dipelihara sampai kapanpun. Karena itu merupakan sebuah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan di atas fitrahnya. Mungkin dalam pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi sampai terakhir. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.